kita ingin menanyakan seputar perjuangan perempuan sebenarnya Bu, dalam mengikuti kontestasi politik, termasuk berkontribusi dalam pemerintahan daerah. Karena dari kajian kami, perempuan juga sedikit mengalami beberapa hambatan, banyak mengalami hambatan dalam mengikuti kontestasi politik. Di lain sisi, perempuan juga perlu ada di posisi-posisi strategis di bagian pemerintahan dan bagian-bagian lainnya, mengingat banyak problem sosial, budaya, ekonomi yang terjadi dan dialami oleh perempuan di masyarakat halayak umum. Untuk itu kita ingin mendengarkan cerita Ibu ketika mungkin awal-awal tertarik dan ada aktif di partai politik. Gini ya, karena memang basic saya itu di agama ya, pendidikan saya memang agama dari awal. Kalau boleh dikatakan, sabdanya Rasulullah itu katanya An-nisa'u imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Berarti perempuan itu komposisi yang sangat penting di mana kita berada, perempuan. Terus berangkat dari situ, saya ini 4 orang bersaudara dan perempuan nomor 3, adik saya baru laki. Jadi kalau saya dikatakan angkatan kolonial, iya, karena masih zaman-zaman koloni, tidak seperti kalian kan, sudah milenial. Kalau saya masih zamannya kolonial dulu. Jadi perempuan itu di pendidikan saja tersisihkan dulu ya. Jadi saya itu berjuang keras bagaimana saya meraih pendidikan yang sukses, karena saya posisi saya perempuan. Nah, perempuan tersisih zaman dulu, dan sekarang pun kontribusi perempuan di pemerintahan hanya ada jatah itu ya, bukan jatah sih sebenarnya, apa istilahnya, sekian persen harus melibatkan perempuan. Berarti terangkatlah sedikit kita, saya sebagai perempuan. Dari situ saya dengan pendidikan saya yang saya nggak mau, saya memang bersaing terus dengan kaum Adam. Jadi dari kecil saya itu sekolah dengan prestasi saya yang jelas, kelasnya dulu laki perempuan jadi satu, dan alhamdulillah saya masuk. Ya kalau dulu ada ranking itu deh, ranking 1, 2, dan 3 itu kan dijadikan ajang kompetisi di kelas ya. Sampai pada saatnya saya harus ke perguruan tinggi, dan itu perjuangan yang luar biasa. Harus perguruan tinggi karena waktu tahun 90-an itu orang acuh tak acuh, perempuan paling enggak SMA, MA itu cukup kawin. Saya dengan berapa prestasi itu, orang tua saya percaya saya dan mendukung saya. Saya ingin mengangkat perempuan waktu itu. Alhamdulillah, izin Allah saya diterima di perguruan tinggi negeri di Malang, dan itu masih di Fakultas Tarbiyah, jadi tetap di keadaan. Dari sana saya juga belajar politik. Jadi saya nggak hanya kuliah saja, saya belajar setiap seminar sosial dan sospol, seminar budaya dan politik, saya sering ikut di sana. Hingga banyak tokoh-tokoh nasional saya kenal dengan
dengan banyaknya saya ikut kegiatan di luar kampus. Jadi nggak heran kalau saya tuh banyak organisasi yang saya ikuti, ya di senat ya, di HMI ya, mohon maaf di PMII saya iya, Dua berarti. iya saya ikuti. Terus terang karena dulu di tahun sebelum tahun reformasi saya ada di kota, ya itu masa Orde Baru, yang waktu itu partai politik yang besar yang ada hanya 3, PDI dan Golkar dengan P3. Itu zamannya Orde Baru. Nah, untuk mendongkrak itu karena saya sudah belajar agama di kampus yang formal, lulus saya masuk di lingkungan PDI dengan tujuan saya mau belajar di sana. Artinya saya belajar organisasi. Kenapa saya nggak ke P3? Karena waktu itu saya ingin mempelajari humannya, manusianya, bukan partainya. Saya ingin mempelajari bagaimana kehidupan manusia berorganisasi. Terus terang dulu saya di aktivis di PDIP sampai di tahun 97 era reformasi saya pulang. Saya tetap kaderisasi PDIP di sini. PDI waktu itu pecah, jadi PDIP dengan PDI Suryadi. P3 juga pecah dengan P3 dan PKB. Akhirnya saya mempelajari beberapa kelompok-kelompok masyarakat itu. Saya jadi aktivis lama di partai, tapi basic saya memang tarbiyah di pendidikan. Akhirnya saya kembali ke pendidikan, saya ngajar sampai sekarang. Saya ngajar, saya seorang aktivis, dan waktu itu di era Orde Baru memang sulit ya dulu. Dan kebetulan waktu itu saya tidak mau di PNS kan. Saya tidak mau di PNS waktu itu ya. Dan sampai sekarang saya nggak PNS. Kenapa? Ya birokrasinya masih ruwet. Saya orang lapangan. Alhamdulillah saya tetap berjuang menegakkan agama untuk di madrasah saja. Seiring dengan itu suami saya mengizinkan berjuang saja di madrasah, nggak usah PNS. Pesan almarhum itu. Ya. Iya. Akhirnya saya tetap di sana sampai sekarang saya tidak PNS. Kenapa? Karena saya milik umat. Karena gini, asumsi saya kalau nanti saya PNS nanti seringkali dihubung-hubungkan dengan politik. Kadang dipindah ke sana. Akhirnya saya pilih tidak PNS. Berjalannya waktu, sama-sama aktivis, saya dengan almarhum suami saya. Dan perlu diketahui, kami ini bukan fanatik partai, cuman kami aktivis. Suami saya waktu itu dia giat di PKB, saya giat di PDI. Itu tahun berapa sampean masuk ke sebagai kader PDIP? Saya kader
90-an. Itu sejak mahasiswi atau sudah keluar? Sejak mahasiswi iya di Malang. Selesai jadi mahasiswi saya di sini sudah di Probolinggo. Tetap di PDIP. Suami tetap di PKB. Ya wallahu a'lam, sudah berpuluh-puluh tahun punya anak saya resign, berhenti di partai, saya tetap ngajar saja, kembali ke hitoh, saya ngajar. Suami saya juga sudah tidak aktif. Akhirnya pada waktu itu saya dicalonkan untuk naik ke kepala desa. Saya tidak mencalonkan diri waktu itu karena suami saya dicalonkan malam Pilkades, suami saya meninggal. Ya, secara otomatis 1 bulan berikutnya saya diminta oleh warga untuk naik di Pilkades. Alhamdulillah saya waktu itu jadi kepala desa dengan single parent. Yang jelas ya saya ngurus anak, saya juga ngurus warga dengan kondisi saya seorang perempuan. Itu tahun berapa itu yang jadi wilayah? Tahun 2015. Ya, jadi saya single parent, harus ngurus anak dan saya harus ngurus desa. All out. Dan sampai sekarang akhirnya selesai jadi kepala desa. Sebenarnya saya sudah mau fokus di sekolah untuk kembali ngajar. Ada berapa dari teman-teman kemauan lagi, sekarang malah dilamar Gerindra untuk kembali naik di legislatif tahun sekarang. Jadi sampean sebelumnya sudah pernah naik di Pileg? Enggak, saya enggak pernah, baru sekarang. Enggak tahu teman-teman karena mungkin rekam jejak saya, mereka tahu memang saya aktivis. Selesai Pilkades kemarin, akhirnya banyak berapa tokoh untuk supaya saya di legislatif mewakili perempuan dulu, karena perempuan memang di sini memang masih sangat perempuan. Untuk apa? Ya gender ya, kita sangat penting karena pendidikan nanti bagaimana, bukan setara dengan laki-laki, enggak. Kalau menurut saya, bagaimana perempuan itu berpotensi sesuai potensinya saja, sesuai kapasitasnya saja. Ya kita aturan umat Islam ini sudah aturan yang paling bagus menurut saya. Jadi enggak harus. Saya menginginkan bagaimana perempuan-perempuan berikutnya bangkit sesuai potensinya. Jadi enggak usah melebihi potensi gitu loh maksud saya itu. Enggak harus setara dengan kaum Adam, enggak. Angkat perempuan sesuai kapasitasnya. Kalau dikatakan tadi An-Nisa Imadul Binat, perempuan itu sebagai tiang di negara, tiang negara. Ya kalau hanya tiang ya kita jadikan aja tiang, jangan jadikan genteng kan gitu ya. Dalam rumah tangga kan juga gitu kan. Perempuan itu tiang negara misalnya. Ayo kita angkat perempuan sebagai tiangnya aja. Pemimpinnya siapa? Ya tetap kaum Adam, silakan kaum Adam memimpin negara ini kan gitu. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadikan kami itu sebagai tiangnya, tapi ingat
Genteng pun nggak berfungsi kalau nggak ada tiang. Ya, logikanya kan seperti itu. Kaum Adam nggak akan berfungsi kalau nggak ada tiang, ya. Ya, kalau perempuan sebagai tiangnya, silakan Adam untuk mengayomi, ya, untuk melindungi, ya. Gara-gara roboh itu. Iya, nggak roboh tiangnya itu. Ya, saya hanya inginkan kapasitas perempuan itu sesuai gitu aja. Sesuai kontribusinya di negara ini seperti apa. Saya ingin mencetak perempuan-perempuan yang betul-betul nanti potensinya dikeluarkan semua. Nggak usah mengungguli kaum Adam, toh saya juga nggak ingin mengungguli kaum Adam. Silahkan kaum Adam itu sebagai pemimpin, silahkan. Kan gitu kan? Sebagai imam-imam, ya. Betul. Karena terus terang, contoh kecil ya deh, di rumah tangga, kalau seorang ibu itu baik, mungkin tidak semuanya ya, rata-rata tumbuh anak yang baik. Itu di rumah tangga lah ya. Kalau seorang istri baik, dia akan membangun kebaikan untuk suami dan anak-anaknya. Mungkin ini tidak sejalan pendapat ini, ya silakan yang tidak sejalan. Kalau pikiran saya gitu, Memang begitu hasilnya. silakan. Tidak sejalan tidak apa-apa. Cuman Harta terindah itu. menurut saya gitu. Kenapa? Perempuan itu kunci penerus. Jadi, dalam keluarga perempuan itu kunci. Karena yang mendidik anak bukan bapak nanti. Ya kan? Begitu anak bangun dari tidurnya, anak tidak akan nyari bapak. Nyari apa? Nyari ASI. Yang punya ASI perempuan. Ya kan? Coba seorang anak belum bisa bicara, perempuan mendidik, coba dia begitu mau netek ASI, bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan siapa yang ngasih? Ibu kepada anak. Ya enggak? Kalau saya gini nih, jadi mau ngangkat anak, mau nyusui anak, kan mesti bismillah. Secara tidak langsung saya kan mendidik anak dengan kalimat-kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Iya perempuan. Makanya saya bilang, ayo perempuan itu diberi fasilitas sesuai kapasitasnya saja. Insya Allah negara ini aman. Iya kan? Itu cuman. Kalau anak bangun tidur, nggak mungkin dari bapaknya, dari ibunya. Ya. Meskipun dia pakai susu formula, yang ngasihkan tetap ibunya. Apa yang dibilang seorang ibu kalau perempuan itu baik? Dia akan menyusui anaknya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau tidak itu takut tersedak kan? Insya Allah makanya carilah perempuan-perempuan yang solehah. Itu loh, bukan perempuan-perempuan yang kaya, bukan. Carilah perempuan-perempuan yang solehah. Iya kan? Sekitaran tahun berapa yang sudah nonaktif di PDI? Saya nonaktif di PDI itu sekitar tahun 2003 sudah mulai nonaktif. 2002 karena waktu itu saya sudah fokus kuliah lagi di UN. Saya dapat beasiswa kembali, kuliah kembali di UN, dan menyita waktu saya kuliah S1 lagi, dapat beasiswa 110 SKS
harus ditempuh 4 semester. Jadi mau tidak mau saya harus organisasi saya taruh dulu. Coba kalian pikir, 110 SKS saya tempuh 4 semester. 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahun pas. Karena itu programnya Kanwil, ya harus dijalani. Ya seharian kuliah lah. Dari jam 7 sampai jam 5 istirahat 1 jam. Isoma. Istirahat, sholat, makan. Ya. Iya. Dari sana saya sudah enggak ke organisasi lagi. Selesai kuliah itu saya kembali ke lembaga ngajar lagi. Boleh tahu lembaga yang kalian namanya? Saya di MA Nurul Yakin Subraya. KKN-nya tetap ke Nurul Yakin. Jadi saya masih sering kalau ada sekarang ini sebenarnya ada ini apa ya istilahnya MGMP itu loh, guru mata pelajaran, kadang seminar kadang apa gitu. Jadi masih tetap kesini. Terus dari 2003 sampai 2015 itu sudah tidak terjun di dunia politik. Sudah enggak, saya di pendidikan saja. Sampai tahun 2015 saya baru di kepala desa, kembali lagi ke dunia politik. Jadi gini deh kayaknya ya. Kalau di ini turun sampai sekarang. Ya mohon doanya mudah-mudahan saya bisa betul-betul mewakili perempuan. Terus terang dulu saya tuh di PDI hanya belajar karena itu organisasi paling besar kan, itu dulu kan saya coba ingin tahu kelembagaan besar ini seperti apa. Kalau nggak masuk kan kita nggak tahu. Berapa tahun sampai di PDI? Lama, tapi ya terus terang waktu pilpres ya saya tetap coblos Gus Dur. Bukan saya pengkhianat partai, bukan. Saya kan sudah bilang saya masuk ke partai itu hanya ingin belajar kan. Saya nggak mau fanatik partai. Kok partai fanatik? Kok agama tidak boleh fanatik? Terus terang saya pilpres coblos Gus Dur. Kenapa? Kan saya bilang dari awal, basic saya agama, saya nggak bisa ditawar. Tuh waktu itu. Jadi nggak mau lagi. Saya kan hanya belajar bagaimana komunitasnya, bagaimana. Terus yang kedua, memang kalau di PDI itu kan berbagai agama, gitu kan. Saya belajar dari sana. Bahkan ada sih sebagian teman itu yang dulu non Islam, ada yang juga tertarik, ada yang juga masuk Islam. Jadi apa ya, saya ingin belajar dari situ sih, dari keberagaman itu. Ada teman saya masuk, makanya anak saya sampai sekarang saya kasih kebebasan, kamu bebas, tapi ingat agama kamu pegang. Kalau sekiranya kamu bisa membawa orang, bawa. Kalau kamu tidak kuat, sekiranya kamu keseret, jangan. Ini prinsip saya. Itu kan. Makanya kalau laki-laki boleh dengan kawin dengan non muslim kan boleh kalau laki-laki. Nggak apa-apa, kamu nanti kawin cari cewek yang cantik, yang ayu, yang Cina, nggak apa-apa. Cuman catatannya kamu kan imamnya. Asal mau jadi makmumnya kan. Nah, kamu harus tetap jadi imam kapasitasnya. Bagaimana si perempuan
Makanya boleh dalam Islam laki-laki mengawini ahli kitab orang Nasoro itu kan boleh kalau bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh. Cari sih kitabnya ada ya. Ahli gitu, ini ahli gitu. Yang ahli kitab sih. Kalau perempuan nggak boleh ya kawin sama laki-laki non Islam. Kalau perempuan, kenapa? Ya pura-pura aja nanti suaminya ikut-ikut baca syahadat, sudah itu hilang. Ngebreng yuk. Nggak boleh. Saya bebas dulu nih, nasionalis. Teman saya banyak dari berbagai macam agama. Cuman ya itu tadi, kalau kita sekiranya bisa bawa, kalau nggak bisa, udah bertahan di sini aja dah itu loh. Jangan keseret arus. Ini lagi Bu, apa? Kalau di partai itu kan biasanya ada KTA, KTA itu. Kartu tanda anggota. Ya. Semenjak sampean itu aktif di PDIP itu, apakah memiliki kartu itu? Atau kan sekarang itu kan banyak beberapa anggota yang di PDIP itu keluar gitu, pindah ke Prabowo gitu, kayak gitu kan menyerahkan kartunya itu biasanya. Iya. Nah, sampean ketika memilih hengkang dari PDIP itu apakah murah-murah keluar gitu atau sudah apa? Kalau dulu kartu anggota itu kan enggak, itu akan formalitas saja kan, nggak begitu. Saya dulu deh, terus terang saya dibuatkan deh, cuman saya enggak mau nanya kapan itu. Saya dibuatkan kartu anggota juga kemarin. Saya sudah enggak mau, ya udah enggak saya ambil. Karena waktu itu benar. Jadi banyak yang ngelamar supaya saya di partai ini dan partai ini, saya nggak mau. Dan saya kembali ke pendidikan saja dah, waktu saya gitu. Kalau PDI dulu ada kaderisasi deh, ya pelatihan kayak seminar gitu saja. Ada juga kartu anggota. Terus saya sudah vakum, saya sudah tidak ada di pengurusan, selesai. Tahu-tahu gampang mencetak kartu anggota. Kalau ini Gerindra ini. Sekarang di Gerindra langsung dibuat. Gampang lah orang-orang itu. Saya awalnya saya dari P3 sempat hadir juga di sini mengajak untuk gabung dengan P3. Bik Mahdi sendiri yang di sini. Kemarin. Iya. Tahun kemarin. Jadi begitu saya lepas jabatan kepala desa, saya kan sudah ngajar lagi. Orang-orang menginginkan saya masuk di partai ini. Jadi masih sendiri ke sini sama teman-temannya. Terus sekjen PDIP juga hadir. Terus dari teman-teman Gelora, terus dari teman-teman Nasdem menginginkan saya masuk. Saya coba, saya bilang mohon maaf, saya masih istihara dulu karena saya sudah usia setengah abad lebih ini kan, saya juga sudah harus ekstra hati-hati kan, tidak se-energik dulu kan ya. Saya nyoba, saya istihara dulu karena saya nggak mau, karena sekarang kan partai itu sudah terlalu banyak, nggak seperti dulu.
toh orangnya tetap itu saja kan gitu ya. Sudah itu hadir juga ke sini akhirnya Kiai Mahrus Ali dari Gerindra. Terus alhamdulillah Gus Haris datang juga. Sini. Iya, sudah 1 tahunan yang lalu. Akhirnya saya gabung dengan Gus Haris. Saya istiaroh, saya memutuskan untuk gabung dengan Gerindra. Ya, saya gabung dengan Gerindra. Ya, mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan jalan saya ini nggak salah gitu maksud saya. 3 hari yang lalu Gus Haris kesini. Ada di sini terus ini kamu. Hah? Ada di sini terus Gus Haris. Di mana? Ini benar ini. Oh iya benar. Enggak kesini kapan? 3 hari yang lalu kalau nggak salah. 2 rombongan atau gimana? Enggak. Dia Pribadi cuma saya. sama Hadamnya itu sama santrinya 1 mobil mau ke Besuki hampir di tahu. Ya namanya politik deh. Kan kita harus jalin silaturahminya juga sudah mulai kuat. Enggak apa-apa, kita ambil hikmahnya saja. Kalau cerita di waktu jadi kepala desa mungkin ada omongan-omongan gak enak karena kan yang menjadi kepala desa perempuan, atau gimana perjuangannya perempuan ketika menjadi kepala desa. Iya, wajar seperti itu. Wajar kayak gitu itu wajar. Satu, saya ini single parent-nya, terus jadi kepala desa. Seorang perempuan jadi kepala desa nggak punya suami. Coba bayangkan dah, betapa fitnahnya luar biasa kan gitu dulu tahun 2015. Bahkan sampai gini, Bu, kalau nanti ada pencuri apa mau ibu mau ngejar maling? Itu katanya masyarakat waktu itu sebelum pilihan. Iya, saya kejar malingnya, tak gitu kan? Sama perempuan, iya, malingnya tak suruh, sapinya tak suruh taruh, saya ikut malingnya, tak gitu kan? Ketawa semua, Bu, sampai lucu. Terus mau apa lagi sekarang itu? Saya perempuan, tapi kan tangan-tangan saya banyak. Fitnah itu, fitnahnya apa? Nanti tidak bisa ngejar maling. Gitu. Nah, saya bilang, jadi kepala desa itu kan bukan untuk ngejar maling, tapi memiliki kebijakan. Nanti saya akan dibantu. Siapa yang bantu? Ya dari perangkat desa, dari Babin Kamtipmas, dari Babinsa. Kalau kita menjalin kerjasama yang baik, alhamdulillah selama 6 tahun nggak pernah satupun sapi yang hilang di desa ini, nggak pernah. Kenapa? Saya menjalin silaturahmi itu dengan baik dengan aparat-aparat. Tuh. Sekarang kan canggih, HP-nya juga canggih. Ya fitnahnya banyak. Cuman kembali lagi kita harus kuat. Alhamdulillah aman selama 6 tahun. Dicek dah, dikriminalisasi insya Allah dari tahun 2015 sampai 2021 kita nggak pernah kemalingan dengan sapi, dengan apa nggak pernah untuk di desa Kepanya. Kalau ini apa? Ini kan tadi nanyakan perihal terkait pemimpin perempuan gitu. Iya. Nah, kalau dari kajian kita itu kan sebetulnya ada beberapa stigma buruk yang ditempelkan terhadap perempuan gitu. Iya. Salah satunya kan ego kolektivitas masyarakatnya itu yang masih menganggap laki-laki itu superioritas gitu. Kalau perempuan yang inferior gitu, hanya pendukung saja gitu kan, Pendukung kebanyakan saja. kayak gitu.
apakah selama menjabat menduduki jabatan sebagai kepala desa itu dari pencalonan sampai jadi hingga selesai jabatannya ada stigma buruk semacam itu yang tetap bergulir di masa jabatannya Senggan? Ya, tetap ada seperti itu. Tapi kita buktikan jalan satu-satunya kita buktikan kalau perempuan itu bisa. Ya. Kenapa? Orang-orang masih menganggap perempuan lemah, kan gitu kan? Ya, sudah. Makanya kita harus bukan main otot lagi sekarang. Zamannya sekarang main otak, kan gitu. Ya. Karena yang dilemahkan oleh masyarakat itu adalah otot, ya kan? Ya. Maka saya kuatkan otak saya untuk menangkis itu. Ya, terus terang saya carilah orang-orang yang betul-betul bisa mendampingi bagaimana mereka itu nggak lagi ada anggapan seperti itu. Saya betul-betul perangkatnya kan juga laki semua waktu itu. Ada satu perempuan. Ya, alhamdulillah kalau ototnya mungkin lebih kuat laki-laki. Cuma otaknya kan beda. Ya. Ya. Alhamdulillah aman. Salah satunya contohnya kira-kira soal stigma itu yang sampai masih ingat lah. Begini ya, gini kan kalau dulu di sini nih mesti pencurian sapi ya, kan sering kan? Ya. Sapi biasa itu kan, ibu dengan mobil gitu kan. Caranya gimana? Ya karena itu dianggap golongan hitam, anggaplah maling-maling itu golongan hitam. Ya saya panggil aja golongan hitamnya. Panggil, ya terus terang deh. Saya kadang ngasih, mereka juga butuh makan ya. Kan sebenarnya dia mencuri itu tujuannya kan hanya karena ekonominya aja kan. Kalau dia kaya nggak mungkin dia mencuri. Ya, ya saya kasih uang aja. Kasih uang untuk makan anak dan istrinya. Kadang pamitan ke saya. Mau mencuri itu pamitan. Ya, kalau biasa kayaknya kayak Ya, ya. bilang, Bu saya mau berangkat. Tak sanggup nih. Jangan di sini tapi ya. Ya. Ini kan saya kan harus berpikir ke sana. Jadi saya deketi semua itu. Nggak ada apa-apa, saya ada rezeki, saya kasih mereka. Untuk apa? Dia menjaga saya. Akhirnya apa? Mereka tersentuh juga deh. Janganlah di sana, kasihan. Kepala desanya perempuan. Ada istimewanya kan bagi mereka kan? Nggak pernah saya itu. Nggak pernah kejadian sampai sapi hilang, nggak pernah. Itu salah satu teori saya ya. Jadi bagian orang-orang yang seperti itu saya cari tahu, saya keliling di kabupaten ini yang parah mana, saya nitip gitu aja. Mereka kan punya HP juga, nitip itu saya. Terus ya itu dah, kadang mau berangkat katanya, mau berangkat nyuri, saya sanggup nih dia. Pamit, terus saya mau melarang, gimana caranya melarang? Dia bukan rakyat saya. Cuman prinsipnya jangan di sini. Ya alhamdulillah nggak di sini. Terus caranya supaya masyarakat nggak terlena, saya ada orangnya juga deh. Kan kadang masyarakat, wah enak wes aman desa, kadang masyarakat terlena juga kan, enteng, remeh gitu kan. Ada cara juga saya pakai orang
sepatunya tak lepas. Tak suruh lepas sendiri tuh, bukan maling. Wes heboh, dikira ada maling dah, padahal nggak ada. Supaya besoknya dan seterusnya dia kan masyarakat lebih hati-hati kan. Oh nggak aman ternyata dia. Tapi nggak pernah sepeda nggak pernah. Enteng kalau di sini. Sampai sekarang nggak tahu sekarang sepeda di teras itu nggak dimasukin sama orang-orang. Ya alhamdulillah saya juga pernah. Kecolongan. Nah, Kecolongan. enggak pernah nangkap karena jaringan ketangkap di selatannya SMC dari Lumajang. Dari Lumajang masuk sini jam 8. Relasi saya banyak kan dari Malasan, dari mana. Sudah mereka SMS, mobil ini Bu, ya siap. Saya hanya pantauannya di Pertelon Budanggara, Pertelon Buhara. Pantauannya kan sana cuma Panduranya tuh sama Trinungan. Apalagi kalau dari luar daerah, rata-rata kan ke Panduranya. Pantauannya gampang, ada mobil ini. Hampir warga yang punya mobil saya apal plat nomornya. Jadi kalau ada mobil dengan nomor yang tidak biasanya kan perlu dicurigai, itu aja. Tuh, akhirnya pernah mobilnya R pelaku dari Lumajang ketangkap di sini. Dari pihak keamanan SMS, Ibu ini siap. Lagi tuh teman. Kayak paguyuban RT, saya kan punya. Dulu ada paguyuban RT. Sekali SMS langsung semua RT kan masuk kan. Tolong RT, jangan tidur. Udah tidur dah. Nanti ada mobil ini. Beneran masuk. Polsek, RT, nyegat, ketangkap di sini. Ternyata mobilnya L. Ternyata mobil rental. Anu lagi apa? Selain perihal pencurian, kriminalitas kayak gitu, perubahan yang sudah yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk desa selama menjabat menjadi kepala desa itu kira-kira apa aja dari pihak sebelumnya lagi itu maksudnya Ya, kalau fisik ya wajar lah ya, semuanya fisik ya, karena ada dana desa kan. ya, Ada dana desa ya semuanya menjalankan fisik. Kalau dari kegiatan rohani banyak yang sampai sekarang alhamdulillah dilanjutkan. Saya bentuk kelompok-kelompok masyarakat. Pertama saya di kantor desa itu saya wajibkan tiap malam Rabu Pon, malam Rabu Pon itu saya adakan istighosah sebulan sekali di kantor desa. tetap sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang tetap, cuman harinya beda, nggak masalah. Terus ada juga kegiatan selawat nariah dari paguyuban RT itu ini kita buat setiap malam Sabtu. Itu perempuan semua itu. Laki-laki deh. Maksudnya kumpul-kumpul gitu. Laki-laki semua kan? Semuanya ada laki ada perempuan, tapi dominan kembali lagi dominan laki. Iya. Ya. Terus yang sekarang akhirnya laki semua itu, dan tetap berjalan itu sampai sekarang. Malah tambah banyak karena
pengumuman RT itu saya wajibkan 3 bulan ngumpul, terus ada isu gini, nah enak bu kalau cuma ngerumpi bu, gimana kalau anu aja selawat naria kita ambil 4.404 ya ada bu, ini saya belikan itu kacang merah itu, kacang Arab apa itu? Saga. Iya. Sampai sekarang berjalan ternyata bapak-bapaknya. Malah semakin banyak anggotanya, alhamdulillah tetap berjalan. Pas saya ketemu kemarin malam ini bu sisaan apa peninggalan sampean gitu, warga bilang gitu, apa itu bu mau masih selamatan harian. Oh ya wis teruskan, alhamdulillah. Saya ke rumah warga, kebetulan yang ada hanya ibu-ibunya. Bapak kemana? Lu bu sekarang selamatan. Oh iya wis alhamdulillah. Sisa-sisanya sampean bu katanya. Berarti masih berlanjut dan berkelanjutan. Iya dah alhamdulillah. Saya silaturahim kok cuma yang nemu saya ibu-ibu itu. Mana bapaknya? Ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Terus kalau perempuan ya biasa, kalau di sini perempuan seminggu sekali tetap itu muslimatan, ada muslimatan, ada yasinan, macam-macam lah perempuan itu banyak, iya padat. Kalau malam, bahkan saya berikan seragam untuk muslimat ini. Saya berikan seragam untuk mensupport saja. Jadi saya ikut arisan, nggak saya ambil uangnya, taruh kas dah, nanti kalau banyak berikan apa. Jadi sampai sekarang kalau fisik ya semua membangun desa, karena ada dana desa sekarang berapa, 1 M lebih. Karena banyak bersama Jaimi di mana? Kenapa? Mau jadi demak bersama Jaimi. Mau 5 M? Mau dinaikkan sama Caimin. Boleh. Kalau jadi Boleh saja, kan itu sekarang pendapatan negara kan mesti bertambah kan. Itu enggak, dan itu maksudnya pendapatan negara kan bertambah. Terus untuk apa? Kalau APBN-nya naik 1 M itu seberapanya dari sekian T APBN-nya? Coba sekarang ada dana desa, enak, jalan sudah bagus, kan gitu kan? Terus rumah-rumah sudah mulai layak huni. Insya Allah kalau sampean keliling sini sudah sulit mencari rumah tidak bertembok. Kenapa? Karena ada dana desa. Kebetulan saya tuh dulu juga dengan PLTU. Saya kerjasama dengan CSR-nya PLTU. Kenapa harus ada? Sekarang perusahaan harus ada CSR-nya untuk menunjang kegiatan. Kayak sampean, mahasiswa, ayo saya dukung. Mana nanti? Emang bisa kok kerjasama dengan Ekmuni, PJB, GTM. Bahaya bu. Kenapa mas? Enggak apa itu. Apanya yang makna? Enggak, kita LPM soalnya bu. Hah? LPM soalnya. Apa LPM? Lembaga Peras Mahasiswa itu punya naungan kampus bu. Oh gitu. Ini enggak masalah toh. CSR itu kan untuk masyarakat. Iya. Social cooperation. Enggak apa-apa kalau sampean adakan kegiatan seminar apa, kan sampean butuh biaya. Biasanya kerja sama ini biasanya sama NGO itu sama Walhi biasanya kayak gitu, kerja sama kalau kajian kayak gitu. Yang dalam kampus saja. Di luar kita sering juga diskusi di sini pas itu Di yang pas apa undangnya sini. bayi ya kan di sana kan pas apa nih ke petani di Pak Muzakir. Pak Muzakir
Pak Mudakir orang mana? petani sana itu di sana Tahu ya. kandang Loh, jauh Jauh. sana. Pak Mudakir tak kandang. Benih Pak Mudakir yang kerajingan itu bukan? Ada Di daerah Krejingan kayaknya Bu. Kerajingan kayaknya. sekolah itu sebelum sekolah kayaknya. Yayasan. Sekolah apa? Petanya ya. Oh sini. buang tadi pak. Kan kajian di sana Pak. Sama walhi. Si benar tanya gitu. Kan sih ngurus. Daerah Tahu Kandang itu daerahnya. Daerah Pangandaran. Iya, tempat kegiatannya dulu. Tapi kalau anunya Di sini. petaninya daerah Krejingan kan. Mahasiswa itu kan peluang besar kan untuk pengembangan keilmuan, ada kajian-kajian. Ya. Ini jurusannya sama, Ini sama Bu. Ekonomi. Hah? Ekonomi. Ekonomi. Iya. Teknik. Ustaznya teknik. Teknik Ustaz. apa? Teknik. Teknologi informasi. Oh, teknologi informasi. Enggak apa-apa sebenarnya. Kan mahasiswa itu kesempatan untuk berkarya. Ini masih buat karya saya. Keilmuan, kajian-kajian itu masa enggak boleh minta sponsor keluar itu enggak boleh. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama pondok enggak apa-apa. Sama Izin kiai gitu enggak apa-apa. enggak apa-apa kan. Yang enggak boleh kan kalau ada unsur-unsur politiknya Bu. Oh gitu. Ya nunggu selesai politik aja. Setelah ini 2 bulan lagi kan selesai politiknya. Kalau ada Biasanya unsur- kerja sama ini. unsur-unsur politiknya memang Kerja sama tidak sama lembaga dibolehkan. biasanya. Oh gitu ya. Nah, seperti apa kemarin yang di SMA ya? DNJ. sama ya tergantung anunya sih Bu. Kalau bidang-bidang kerjasama ya pengalaman saya tergantung kontrak. cara masuknya. Oh, gitu. Tergantung cara masuknya kan silaturahminya dan kedekatan emosional itu sepengalaman saya menjadi tolak ukur kesuksesan kerjasama juga. Terobos saja sudah. Beberapa kali sempat nerobos akhirnya mental. Gini. Cuma ada beberapa sih sampai nerobos nanti yang dorong siapa gitu loh. masalahnya nerobos gak ada yang dorong. Nah, backing ini tuh gak ada. Gak ada jurusan orang dalamnya. Oh enggak ada. Gak ada. Enggak ada. Beberapa kali sempat Memang menjauh sih Bu kalau dalam apa ya terhadap sponsor-sponsor yang soalnya kita sering kritik ini Bu, PLTU gitu Bu, terus karena penyemaran gitu. Iya. Nah, itu. Dan mau sponsor itu kan juga kan soalnya independen soalnya Bu, lembaga LPM biasanya. Nggak boleh ada unsur-unsur yang kayak tadi gitu. Ya gitu deh Bu, jualan sendiri. Pendekatan. Iya Bu. Pendekatan emosional itu penting. Iya. Terserah saya dulu belum ada CSR, saya sudah bisa menerobos ke PLTU tahun 98 99 kayak tahun 2000 saya terobos ke sana. Dulu belum ada CSR itu, cuma pendekatan emosional saja. Karena waktu itu Mumi ini ganti nama banyak, dari Mumi, Mumi, Pomi. Tuh, kan sudah tidak tahu ganti-ganti manajer itu kan. Pomi sekarang. Ya, dulu bantu di sekolah saya di lembaga. Di Alin itu banyak bantu ya. Waktu itu sekretarisnya perempuan, saya kenal baik. Udah kenal baik, emosional aja. Saya minta bantuan jembatan SS itu yang sekarang ke Timur Mais. Itu terkenal jembatan SS ya. Saya ngasih nama itu sumbernya Sumberjo. Karena anak sekolah dulu turun sungai. Akhirnya saya minta ke Mumi itu, pertama swadaya dulu masyarakat. Saya minta ke Mumi itu waktu itu jembatan layang.
besi tuh. Tuh. Ya seadanya saya minta ya pokok aku minta ini itu aja, saya nggak minta uangnya. Tuh. Ini dikasih bahan saja saya. Terus untuk ongkos tukang dan lain-lain itu tanggung saya dan masyarakat swadaya. Jadi mereka ngasih barangnya gitu. Kan lumayan kan? Berapa tahun hampir roboh gitu. Hanya saya belum ada dana desa dulu, nggak ada dana desa dah. Terpaksa saya minta bantuan Pemda. Ya sama seperti tadi, ya memang harus ada unsur politik, apa-apa ada unsur politik. Ini saya ke Pemda waktu itu dapat itu dah jembatan yang sekarang itu. Ya udah, saya dapat jembatannya, nggak dapat uang, nggak dapat apa, nggak ada proposal apa, nggak ada, cuma dibuatkan itu aja sama Pemda dulu. Bukan saya negara, jadi itu langsung Pemda. Bisa kok dengan pendekatan emosional. Apalagi sekarang ada CSR. CSR itu 1 tahun harus sekian M harus keluar. Iya kan, itu jadi ring 1. Dampaknya gimana? Ada POMI, ada PJ Jom itu sekarang unit 9 itu banyak sih di situ. Coba dah, terobos saja, nggak usah. Ini menanggung jawabnya. Terobos saja. Kamu kenal dengan siapa, minta petunjuk, saya harus kemana? Ya seperti yang saya katakan, jangan melawan arus, ya kan? Jangan melawan arus. Kita pendekatannya itu seperti apa? Dengan istilah itu, kalau Anda sopan, aku segan, kan gitu ya? Ya. Kalau Anda urakan, aku bisa berantakan, kan gitu. Makanya istilah itu penting. Anda sopan, aku segan. Anda urakan, aku berantakan. Ya. Coba. Mungkin terkait di ongkos pencalonan politik, beberapa untuk kosnya politik. Beberapa kajian kami melihat perempuan, salah satu kendala perempuan ternyata di biaya, karena selain dari stigma juga biaya itu cukup memberatkan bagi perempuan. Itu yang menjadi kendala. Kira-kira dari pengalaman ibu bagaimana? Ya, gimana ya? Ya memang butuh kos yang sangat besar. Kosnya begitu sangat besar. Kenapa? Sekarang sudah membudayai. Sudah membudaya, bukan dibudayakan kok. Jadi kita tinggal hitung aja, hitungan angka saja. Hitungan angka. Jadi budaya masyarakat itu kok seperti itu. Politik uang gitu. Iya, money politik. Saya pernah datang ke rumah orang yang orang itu belum tahu saya. Saya sama teman-teman saya nggak ngomong. Kalau saya mau nyalon, nggak ngomong lagi. Begitu teman saya bilang, Bu, Pak, sama nanti mau pilih siapa? Katanya teman saya, itu loh ada saya. Nggak tahu masih. Nggak ada orang masuk datang ke sini, Bu. Belum ada, jauh sebelumnya. Belum ada bilang gitu. Oh, kalau
ikut saya. Ada teman saya mau nyalonin. Apa jawabnya mereka? Iya, wis tidak apa-apa, asalkan ada uangnya. Terus yang ngangkat money politik ini kalau seperti ini siapa deh? Masyarakat paling bawah kan? Itulah ada saya diem aja. Iya lah kamu, iya tapi kalau berapa sen, berapa ya? Yang bilang seperti itu lah pemilik. Sudah, ya saya diem aja. Iya bodoh, itu. Udah ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol, hanya kasih tahu. Siapa dia halo dulu? Arya, malu langsung minder. Oh, tak boleh. Berarti memang masyarakat yang dari bawah itu yang mau tidak mau seperti itu. Itu. Ini dulu melanjutkan dari teman saya ini. Ini kan sudah mau menyentuh pemilihan sebenarnya, sudah tanggal 14 ini. Tentunya kan kalau boleh tahu sembilan dapil berapa sih? Dapil dia. Dua itu di mana aja? Python, Patuniran, Kotanya. Tiga anu itu. 3 kecamatan. Nah, sejauh ini Bu, apa aja yang sudah dilakukan sembilan dalam melakukan dalam tanda kutip kampanye ini? Saya hanya ya biasa yang namanya kampanye, ya kampanye turun ke masyarakat, mengenalkan diri, tapi saya lebih banyak ke keluarga besar saja, ke family. Iya, jadi enggak terlalu meluas ke mana-mana, enggak, cuman ke family, ya ke besan itu aja. Bilang kalau saya mau nyalon, mohon doanya. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah mungkin berkenan. Gitu, kalau masyarakat itu kan tidak jawabannya. Beda pesen. Itu masyarakat. Coba sampean survei ya, masuk ke satu rumah, sampean bilang, Pak, norok kule calonan Pak. Iya dong, beda pesen ya. Pasti gitu. Ya, itu jadi kita sulit banget menghilangkan kayak gitu paradigmanya. Apa istilahnya kalau seperti itu? Yang bukan paradigma, dari politik uang itu kan maksudnya merusak sih. Nah, ini lagi Bu, kan tadi di awal sampean itu menyampaikan kalau ada beberapa partai yang sudah masuk ke sampean, tapi sampean lebih menerima tawaran dari Gerindra gitu. Nah, saya ini berangkat dari cerita dari beberapa tulisan ya yang ditulis oleh beberapa media itu. Ada beberapa calon di Sidoarjo itu ada calon yang sama seperti sampean diajak gitu oleh salah satu partai dan diiming-imingkan untuk dana kampanye itu diserahkan terhadap partai. Jadi partai yang nanggung semuanya biaya kampanye. Jadi kalau dari cerita sampean, apakah uangnya itu memang dari pribadi atau memang dari partai yang mendana untuk dana kampanye? Ya, mohon maaf kalau saya selama ini enggak ada dari partai. Ya, karena ya dana pribadi lah. Karena dari partai saya sudah difasilitasi. Fasilitas apa? Saya nyalon di DPRD, nyalon harus punya kendaraan. Ya kan saya sudah lupa karena saya bukan pengurus partai kan? Iya, diminta gitu. Iya, kan saya hanya numpang Gerindra. Logikanya gini, saya punya
mobil, sama mau pinjem numpang mau ke Pahito, kan gitu kan? Ya udah saya, ya dah ayo dah naik dah, kan gitu kan? Nah, terus masa iya sampai naik mobil saya terus turun sampai saya minta uang sama saya? Bu, saya masih Bu, tidak punya uang saku untuk makan, masa mau minta uang? Uang sama numpang, masa saya mau minta makan saya, kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Ya, saya tuh pinjam kendaraannya Gerindra, kan gitu. Kalau pilek itu kan menuju ke sana harus punya kendaraan. Apa kendaraannya? Partai. Dan saya bukan pengurus partai, otomatis saya numpang biar partai ngantarkan saya ke caleg itu, ya, ke kursi legislatif, kan partai yang ngantarkan. Masa iya saya sudah numpang masih difasilitasi uang? Tapi secara struktural itu sebenarnya masih belum masuk ke Gerindra sini. Belum di pengurusan, Tapi cuman sudah masuk anggota. kader sudah. Masih anggota kan statusnya. Iya. Nah, ini kan kajian kita kemarin ini kan ada permasalahan aslinya Bu, yang kita temui aslinya dari kajian kita di redaksi kan apa alat kan tadi sampean itu juga mengatakan gitu bahwa kita yang butuh partai gitu kan, karena partai sudah memberikan kendaraan gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain itu kan sebetulnya partai juga butuh kita sebenarnya gitu. Iya. Untuk memenuhi 30% ini. 30% itu, iya. Dan kebanyakan para perempuan-perempuan yang diambil oleh partai itu asal comot saja gitu. Iya, Jadi, untuk memenuhi persyaratan. untuk memenuhi persyaratan itu. Nah, tanggapan Ibu dari itu seperti apa? Ketakutan kami kan juga terjadi ke beberapa caleg perempuan gitu. Meskipun mereka gak punya kapasitas dalam bidang ini yang kata sembilan tadi yang awal itu, tapi dia diambil gitu. Ini juga merusak juga ke gitu. Mereka yang diambil hanya untuk memenuhi persyaratan KPU saja ya, kan? Iya. Iya, hanya memenuhi persyaratan bagaimana partai ini bisa berkompetisi kan gitu kan. Nah, bagaimana partai bisa berkompetisi, jadi harus memenuhi syarat setiap partai calonnya harus 7 dan harus ada keterwakilan perempuan minimal 30%, kan gitu kan. Akhirnya bagi partai-partai yang tidak mempunyai calon perempuan, otomatis dia katanya asal cabut saja kan gitu. Iya. Nyari orang yang sekiranya mau mencalonkan, fasilitas difasilitasi misalnya dengan partai, karena dia tidak berkeinginan misalnya gitu. Difasilitasi boleh lah, karena dia kan cuma apa ya, mau memenuhi syarat kan. Iya itu. Iya, dia kan tidak mungkin, dia nggak akan berkampanye, dia nggak butuh modal besar, karena dia partai itu berkompetisi dalam demokrasi saja. Membesar, ya, sebenarnya saling membutuhkan. Partai juga butuh, saya juga butuh, karena tanpa partai saya nggak akan diantarkan ke sana. Nih, Iya. sama saya mau ke terminal Probolinggo, saya nggak punya kendaraan, ya otomatis numpang kan. Kalau numpang, ya setidaknya saya harus ya ada MOU lah, kan gitu. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini lagi. Kalau ini lagi Bu, perihal pendidikan partai, pendidikan politik aslinya. Dalam undang-undang nomor 8 itu nomor 10 tahun 2008 itu kan tanggung jawab dan juga tugas partai politik itu selain KPU itu kan ada tanggung jawab untuk melakukan pendidikan partai politik, pendidikan politik terhadap masyarakat umum itu, khususnya pada para kader-kadernya itu. Nah, selama ini dari pengalaman sampean itu sejauh mana sih partai politik itu sudah melakukan pendidikan politik entah pada para kader ataupun masyarakat gitu? Karena Biasanya ya kalau itu
itu kan intern partai, tapi semua partai ada kaderisasi, pendidikan politik itu ada, dan biaya itu ada. Siapa yang ngeluarin? Tetap dari partai. Itu untuk pendidikan politik rata-rata semuanya itu ya, nanti seperti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, banyaklah macam-macam dengan cara-cara mereka. Kan nggak cukup 1 bulan 2 bulan, kan nggak cukup, amat ya, ada semuanya ada, karena itu harus wajib. iya, karena kalau nggak gitu ya nggak bisa nanti kaderisasi di partai itu ada semua, kan semuanya ingin punya kader yang tangguh, yang kuat, semua berkompetisi lah istilahnya. Ya enak deh di partai itu, ya senang-senang gimana gitu, karena kita banyak pengalaman di sana Jaringan lagi. ya, Jaringan. banyak jaringan, Iya. kita banyak teman. Itu contoh surat suara berapa, 17 partai kalau nggak salah. Sampean nomor berapa, Bu? Nomor urut 3. Itu apa partai yang menunjuk itu atau gimana? Partai. Di partai yang Iya. Jadi ya sudah, putusan partai. Ya kembali tadi yang namanya saya penumpang, saya mau taruh di belakang, mau di depan, mau di tengah, kan itu keputusan partai. Tapi nanti demokrasinya itu kan bagus, kan tidak sesuai, tidak mengikuti nomor urut kan. Jadi perolehan suara itu tetap diberikan kepada suara terbanyak. Jadi nomor urut itu nggak ngaruh lah kan gitu. Ya mau sampai mau ke Probolinggo, kamu mau di depan, di tengah, di belakang, kan sama-sama baru nyampe terminal. iya. Iya kan? Karena Iya. satu rombongan. Iya, ini satu rombong, nggak apa-apa. Saya di nomor 3, calonnya 7. Yang perempuan, yang laki-laki perempuan itu. Perempuannya 2, laki 5. Ya tadi, yang satunya juga orang partai, nggak kampanye lah, cuma memenuhi syarat saja. Ya doakan saja lah, Iya. mudah-mudahan nanti di legislatifnya keterwakilan perempuan betul-betul memenuhi syarat.